2003 sampai sekarang 2024. Untuk selama-lamanya mungkin 21 tahun berjalan. Wow, 21 tahun berjalan menjadi guru digaji 250.000 Malay Indonesia. Wow, pria 41 tahun ini harus menempuh jarak 18 km dengan motornya menuju tempat mengajar. Bentar, guru honorer jadi pemulung selepas mengajar karena upah tak cukup. Teman-teman, ini loh, jadi pemulung demi apa? Demi mencukupi biaya hidup. Bayangkan, jadi guru itu seharusnya dimuliakan, tapi di Indonesia tuh dianggap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat teman-teman yang belum tahu dengan channel Merreact TV, silahkan subscribe terlebih dahulu dan salam kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan jangan lupa juga like, comment, dan share pada video ini teman-teman ya. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng gaji guru. Sebagai guru, gajinya berapa sih di Indonesia? Itu luar biasa teman-teman ya. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia tuh, perbandingannya seperti langit dan bumi, jauh sekali teman-teman ya. Perjuangan guru honorer selama 21 tahun loh di Indonesia itu digaji kurang lebih 250.000 Indonesia teman-teman ya. Itu kalau diringgitkan Malaysia kurang lebih itu 50 ringgit Malaysia per bulan, bayangkan, atau 60 ringgit Malaysia. Bayangkan kerja sebagai guru sudah 21 tahun teman-teman, masih digaji sebesar 250 rupiah. Wow, oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Digaji 250.000, tempuh jarak jauh 8. Pak Ribut menjadi guru honorer mulai tahun 2003 sampai sekarang 2024. Untuk selama-lamanya mungkin 21 tahun berjalan. Wow, 21 tahun berjalan menjadi guru digaji 250.000 Malay Indonesia. Wow, pria 41 tahun ini harus menempuh jarak 18 km dengan motornya menuju tempat mengajar. Bayangkan, jarak jauhnya dari rumah ke tempat ngajar 18 km. Itu digaji 550.000 Indonesia. Aduh, saya butuh suara Anda yang namanya KKRI. Silahkan bersuara. Parah pokoknya di Indonesia. Honor mengejarnya sebesar 250.000 per bulan. Gaji guru saya awal menjadi guru honorer tahun 2003 itu per bulannya 25.000. Terus naik 50.000, 75.000, 100.000. Sekarang di tahun 2024 alhamdulillah naik menjadi per bulannya 250.000. Perjuangannya luar biasa. Dari awal ngajar digaji per bulan 25.000, naik ke 50.000, naik ke 100, dan alhamdulillah bersyukur di tahun 2024 digaji sebesar 250.000 per bulan. Bayangkan teman, coba kita crosskan ke ringgit Malaysia, itu kurang lebih 60 ringgit Malaysia teman-teman ya. 70-80 ringgit lah per bulan, dan bahkan itu terkadang digaji per 3 bulan sekali loh. Karena Pak Ribut itu suka mencerdaskan anak didik bangsa, mulai dari yang nggak bisa membaca bisa membaca, mulai dari orang yang nggak jadi apa-apa, alhamdulillah murid-muridnya Pak Ribut bisa sukses. Ada yang jadi misalkan contoh tentara, polisi, dokter, seperti itu. Sebenarnya nggak cukup sekali ya, cuman mau gimana lagi, namanya kita kan mengabdi untuk negara, untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Tidak hanya menjadi tentara, dokter, tapi menjadi menteri pendidikan. Itu berasal daripada yang ngajar, daripada guru honorer. Bayangkan teman-teman ya, sedih melihat ini.
Gaji guru honorer naik Rp500.000, bukan Rp2 juta. Pihak Istana mengklarifikasi informasi terkait kenaikan gaji guru yang telah digembar-gemborkan sebelumnya. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa tunjangan guru yang telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG non-ASN naik sebesar Rp2 juta. Namun belakangan muncul klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp500.000. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi pun memberikan penjelasan bahwa gaji Rp2 juta dimaksud hanya diberikan kepada guru honorer yang mendapatkan sertifikasi pendidikan profesi guru di 2025. Para guru yang sertifikasi di 2025 ini, kata Hasan Hasbi, langsung menerima tunjangan sebesar Rp2 juta, tidak lagi Rp1,5 juta. Terkait tunjangan satu kali gaji bagi guru ASN, menurutnya kebijakan tersebut sudah berjalan bagi guru ASN dengan catatan punya sertifikat. Oleh karena itu, Hasan mengingatkan kenaikan nominal itu harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar Rp16,7 triliun. Padahal teman-teman ya, kenaikan gaji guru di Indonesia adalah salah satu kampanye Presiden Bapak Prabowo Subianto sebelum menjabat jadi presiden dan mencalonkan sebagai presiden. Naik guru honorer akan dinaik, tunjangannya per bulan akan naik menjadi 2 juta. Ternyata bukan 2 juta, ternyata Rp200.000. Itu bagi yang sudah punya sertifikat resmi mengajar. Bayangkan yang di pelosok-pelosok yang tidak memiliki sertifikat tapi mencerdaskan anak bangsa, masih tetap digaji Rp250. Bukan Rp500.000 tapi Rp250. Rp50.000 maksudnya. Sedih teman-teman ya. Hey Koko RI, saya butuh suara Anda. Silahkan komen. Kita lanjut keluhan yang berikutnya teman-teman. Dan di sini saya akan menyampaikan aspirasi yang ada di kabupaten saya. Sedih saya, Pak. Oke, sedih ya, betul. Sedih betul. Dengarkan. Sampai mau nangis loh. Saya tarik napas dulu ya, Pak ya. Silahkan Pak. Perjuangkan. Sedih kami, Pak. Kami sudah 3 tahun menunggu. 4 tahun lah sampai sini kami nggak dibuka, Pak, permasalahan menunggu Pak, berarti di ya. kabupaten kami. Beda ngajarnya. Kapan Pak kami selesainya, Pak? Tolong kalian sebagai bapak orang tua kami, kapan Pak? Sebagai bapak orang tua. Betul. Bahkan Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100. Allah. Bahkan saya Pak, buat ganti ban aja Pak. Aduh, gimana? Ya gaji berapa ratus ribu Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami. Allah, pembukaan P3K. Tapi kami tidak dibuka Pak. Alasan anggaran lagi Pak. Anggaran terus masa anggaran. Kerja saya sudah cukup lah 14 tahun ya Pak ya, untuk mendapatkan gaji yang layak itu. Bahkan masih ada yang lebih senior dari saya Pak. Belum Pak diangkat. Lebih sedih. Nangis-nangis sama saya. Ibu harus berjuang 2 tahun lagi pensiun Pak. Masih honor Pak. Karena apa? Karena kabupaten kami nggak buka Pak. Lampung Utara. Lampung Utara, catat. Nggak kasihan pandangan kami di masyarakat Pak. Udah cukup Pak kami honor Pak. Dapat. Iya mungkin Bapak tahu lah. Dari masyarakat belum. Terus ini mau dibedakan lagi paruh waktu kami diangkat. Kalau bisa Pak. 1 guru. Ya guru ya 1. Jangan ada beda. Bentar. Guru honorer jadi pemulung selepas mengajar karena upah tak cukup. Teman-teman, ini loh. Jadi pemulung demi apa? Demi mencukupi biaya hidup. Bayangkan, jadi guru itu seharusnya dimuliakan, tapi di Indonesia itu dianggap sama oleh pemerintah. Padahal pemerintah itu berangkat daripada guru. Ingat itu baik-baik. Tak macam di Indonesia. Jadi saya akui tak macam Indonesia, tak macam Malaysia. Saya akui hal ini teman-teman ya. Sedih loh. Setelah mengajar bukan langsung pulang ke rumah, tapi cari rongsokan dulu. Allahu Akbar, ya Allah. Sedih. Sampai ketemu murid nih. Upah tak cukup untuk sambung hidup. Mau tak mau selesai mengajar Pak Alfi langsung pergi mulung.
Tak jarang ia bertemu muridnya ketika memulung Allah. Namun ia bersyukur orang baik guru adalah pahlawan tanpa jasa. Salah satu guru tenaga kerja kontrak SD Negeri di Kota Jambi melalui akun media sosial mengaku sudah 3 bulan belum gajian. Di media sosial Instagram tersebut, dirinya mengeluh bahwa gaji honor APBD Kota Jambi sejak Januari hingga saat ini belum dibayarkan. Itu teman-teman ya. Sedangkan gajinya Rp250.000 digaji per 3 bulan sekali. Allahu Akbar. Tidak hanya di Jambi, tapi di daerah saya ini juga sama teman-teman ya. Istri saya tuh ngejar. Itu terakhir digaji November bulan 11 itu sebesar Rp210.000. Terakhir digaji. Kepala sekolah menyampaikan di bulan Desember kemarin gaji itu baru cair dana bosnya itu baru bulan 4 setelah lebaran. Per bulannya, sedangkan gaji per bulannya 200.000, masih bulan 4 yang mau digaji. Sedih gak? Ya sedih banget lah. Itulah guru Indonesia. Tak macam Malaysia loh ya, saya akui tak macam Malaysia. Sedangkan untuk makan dan kebutuhan lainnya bergantung pada gaji tersebut. Ia mengungkapkan yang paling disesali para TKK guru SD negeri di Kota Jambi tersebut, kondisi ini terus terjadi setiap tahunnya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan ada beberapa hal yang perlu diketahui, di mana pada awal tahun anggaran 2023 ini ada proses evaluasi, verifikasi dan validasi terhadap data guru dan tenaga kontrak APBD Kota Jambi, sehingga benar-benar dipastikan bahwa yang bersangkutan masih aktif untuk ditetapkan dengan surat keputusan sebagai dasar pembayaran gaji atau upah tahun 2023 serta penyesuaian terhadap beberapa regulasi yang berlaku. Pihaknya juga perlu mengumpulkan jurnal laporan kinerja masing-masing guru yang dibiayai oleh APBD Kota Jambi yang tiap bulan dilakukan. Mulyadi juga menambahkan bahwa proses penyaluran gaji sudah dalam tahap final. Dalam waktu 1-2 hari ini akan disalurkan ke rekening masing-masing guru tenaga kontrak. Pria guru honorer hanya bisa mendengar guru PNS bicara gaji dan THR mendadak viral. Dalam unggahan TikToknya @atifawahab, tampak guru PNS menanti gaji dan THR. Bahkan dengan tatapan kosong, ia hanya terdiam saat mendengarkan percakapan. Kosong. Ia pun tidak bisa berharap banyak saat Hari Raya Idul Fitri, lantaran guru PNS akan mendapatkan gaji dan THR. Sebagai guru honorer, ia terkadang mendapatkan gajinya terlambat hingga berbulan-bulan. Unggahan itu sudah ditonton lebih dari 2 juta kali dan menuai banyak komentar. Berbagai ungkapan semangat dan doa diberikan untuk guru honorer. Allah, sedih teman-teman. Sedih banget lah. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik profesi yang mulia, tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Sebagai pendidik. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000. Bertumbuh terus. 7.000 lah. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending, itu harus diberikan lebih dahulu pada 2 institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN, di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25% di keep, ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada 2 sistem ini, baru boleh bikin jalan tol. Pegawai honor, lebih baik kau jadi pegawai honor sampai harimu wafat daripada kau jadi PNS tapi nyogok. Betul. Kan itu betul pegawai sekali. honor itu kan namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lebih baik tetap tidak pegawai daripada pegawai nyogok. Lebih baik caleg gagal daripada anggota DPR berhasil duduk karena nyogok. Betul. Yang lebih parah, sudah nyogok tidak terpilih. Yang lebih parah. Beleng-beleng. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah
guru tanpa jasa, guru honorer di Indonesia. Ingat teman-teman ya, saya ulangi lagi, guru yang agar teman-teman tidak berulang-ulang bertanya. Guru honorer adalah guru tetap teman-teman, guru resmi, guru yang dimana mengajar berangkat jam 6 dari rumah sampai ke sekolah jam 7 pagi, itu setat mengajar sampai jam 12 bahkan sampai jam 2 sore siang, itu full teman-teman, tidak ada hentinya, cuma istirahat setiap 2 kali pelajaran. Itu digaji 200.000 atau 250.000 rupiah. Bayangkan, kalau kita crushkan ke ringgit Malaysia itu kurang lebih 70 ringgit atau 80 ringgit Malaysia per bulan. Dan yang paling sedihnya lagi, gaji segitu, masih gaji segitu per bulan, tapi diberikannya uang itu ke guru itu 4 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Itu tuh kan parah. Bandingkan loh dengan Malaysia tuh, gajinya ada yang sampai 30 juta rupiah, 10.000 ringgit Malaysia tuh per bulan. Bayangkan, sedangkan harga sembako, harga pangan di Malaysia tuh murah sangat teman-teman. Itu bedanya Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia murah sembako, gaji besar. Di Indonesia mahal harga pangan, gaji sedikit. Mana cukup? Ya tidak cukup teman-teman. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.